Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik dan sisanya adalah dari kalangan profesional. Salah satu calon menteri dari kalangan profesional yang dipanggil ke Kertanegara Senin kemarin adalah Prof. Yasirli yang merupakan usulan dari PKS. Dasko bilang senang karena banyak usulan kalangan profesional dari partai politik. Namun soal posisi menteri, Dasko menyatakan tunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita semua senang karena usulan-usulan dari parpol itu banyak yang profesional. Nah, sehingga kalau dilihat komposisi mungkin 40 atau katakanlah 38% itu dari parpol, sisanya profesional. Oke, kalau dari PKS sendiri ini? Senin pekan ini Prabowo memanggil 49 calon menteri ke rumahnya di Kertanegara. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 ini diantaranya adalah kader partai politik, sisanya 26 bukan berasal dari kader parpol. Untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasanya, dari 59 orang yang hadir, 29 atau 24 ini diantaranya berasal dari partai politik, 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik, meski beberapa diantaranya adalah relawan. Lalu apa yang menjadi isi pembekalan para calon menteri? Kita bahas bersama Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, dan juga Erlangga Pribadi, pengamat politik Universitas Erlangga. Selamat malam, Pak Sarmuji, Mas Erlangga. Selamat malam. Pak Sarmuji, ini nampaknya kalau saya bisa bilang, ini nampaknya pertama kali ya seorang presiden terpilih melakukan pembekalan. Nampaknya ini juga merupakan ciri khas ya dari seorang Pak Prabowo Subianto begitu. Nah, sebenarnya pembekalan ini fungsinya untuk apa, Pak Sarmuji? Saya memahami banget tentang pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini berasal dari latar belakang militer. Ciri militer adalah kesatuan perintah ya, kesatuan komando. Dalam hal presiden ini saya menerjemahkan ini merupakan keinginan Pak Prabowo agar menteri-menteri ini satu visi dengan visi presiden. Kalau zaman Pak Jokowi mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Dan pembekalan ini sangat penting agar menteri yang memimpin secara sektoral, yang tentu saja karena sektoral itu berbeda-beda kepentingannya, itu diharapkan bisa konvergen, bisa menuju dalam satu titik yang sama, yaitu pencapaian visi dan misi presiden serta janji presiden kepada rakyat sewaktu kampanye. Jadi kira-kira itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Persoalan substansi barangkali banyak persoalan yang mungkin dibahas. Pak Prabowo adalah orang yang punya pengetahuan luas, barangkali akan mengagendakan hal-hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh para menterinya. Untuk menyamakan kesamaan visi misi 5 tahun mendatang ya seperti apa. Tapi kalau saya mau nanya ke Mas Erlangga nih, sebenarnya bahwa pembekalan ini bukan hanya visi misi aja, tetapi juga terlihat nggak sih bahwa ini merupakan satu sign, satu tanda bahwa yang menjadi pemimpin adalah Pak Prabowo di kabinet, bukan yang lain-lain, Mas Erlangga. Iya, tadi kalau saya yang diutarakan oleh Pak Sarmuji itu sudah betul bahwa ini terkait dengan visi misi Pak Prabowo sebagai presiden yang sebagai pemegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan. Sehingga kemudian beliau menegaskan hal tersebut dalam pembekalan. Dan satu hal lagi mungkin bisa saya tambahkan, bahwa setidaknya 1-2 tahun ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menghadapi persoalan-persoalan yang cukup membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Misalnya terkait dengan krisis ekonomi masih berlangsung, yang kemudian trigger gitu, didorong oleh misalnya persoalan konstelasi dunia terkait dengan ancaman perang. Berkali-kali Pak Prabowo kan juga mengutarakan bahwa ada kemungkinan yang harus diantisipasi terkait dengan konflik di tingkat politik global. Juga kemudian terkait dengan misalnya
hutang jatuh tempo Indonesia sekitar 800 triliun pada tahun ke depan. Juga kemudian terkait dengan bagaimana Pak Prabowo ini ke depan harus kemudian membangun konsolidasi dalam tanda petik persatuan nasional untuk melampaui pembelahan-pembelahan yang berlangsung dalam pilpres, dalam konstelasi politik, yang mana hal ini dibutuhkan untuk membangun legitimasi pemerintahan di hadapan rakyat. Nah, hal-hal yang saya utarakan tadi merupakan suatu tantangan ke depan dari kabinet yang membutuhkan konsentrasi dan soliditas di kabinet. Sehingga dalam konteks itu menjadi masuk akal apabila Presiden ke depan, Pak Prabowo, melakukan pembekalan terhadap para calon-calon menteri. Termasuk juga dengan pemilihan calon-calon menterinya ini yang kebanyakan ini juga 16 ya, kurang lebih ini merupakan menterinya Pak Jokowi nih. Jadi artinya lebih mudah begitu. Ya, kalau saya pikir sebetulnya kan ini bisa dikatakan sebagai kabinet keberlanjutan plus gitu ya. Jadi keberlanjutan dari apa yang sudah ditata sejak masa Pak Jokowi, tapi kemudian Pak Prabowo melakukan akomodasi dari baik kekuatan politik, kemudian juga relawan, unsur profesional, yang mana dari beragam latar belakang social background dari masing-masing calon menteri atau wamen atau kepala badan, hal tersebut membutuhkan sinergisitas di antara para pembantu-pembantu dari presiden tersebut. Sehingga pembekalan itu dilakukan untuk membangun konsolidasi dan dalam tanda petik sinergisitas dalam kabinet mendatang. Oke, Pak Sarmuji, yang menarik juga adalah ini adanya Pak Budi Gunawan ya, yang ternyata hadir di pembekalan, tidak hadir atau tidak datang pada hari Senin Selasa begitu. Tetapi kemudian Mas Pram juga sempat kemarin menemui Pak Prabowo. Apakah ini merupakan sudah terkonfirmasi 100% kalau sudah ikut pembekalan, ya artinya akan ada posisi menteri buat Pak BG? Saya tidak tahu persis ya apakah Pak BG masuk atau tidak. Tetapi kalau dugaan saya ya kemungkinan masuk, dan saya kok menduga ada juga orang lain di luar Pak BG yang barangkali belum dipanggil tetapi ada kemungkinan masuk kabinet yang akan diumumkan oleh Pak Prabowo. Tapi ini dugaan-dugaan saja. Ini maksudnya sebenarnya orang luar nih tetap dari PDIP maksudnya selain Pak BG? Saya nggak tahu, tapi kalau orang berspekulasi barangkali ada, tetapi kita tidak tahu persis. Tapi dugaan saya barangkali masih ada orang yang belum dipanggil kemarin karena tugas tertentu, barangkali lagi di luar kota atau ada tugas yang ditugaskan oleh presiden terpilih. Kalau Mas Erlangga ngelihatnya bahwa meskipun kita belum mengetahui ya sampai dengan sekarang sebenarnya kapan nih pertanyaannya ketemunya Pak Prabowo dan Bu Mega. Nah, apakah dengan masuknya Pak Budi Gunawan ini ikut pembekalan, ini menjadi jembatan antara kabinet Pak Prabowo dengan PDIP, meskipun kemarin juga Mas Pram sudah hadir ya, katanya membawa pesan dari Bu Mega. Ya, kalau saya lihat bahwa baik terkait dengan pemanggilan Pak Budi Gunawan gitu dalam pembekalan atau hadirnya misalnya Pak Pramono Anung di Kertanegara, itu sebetulnya menunjukkan proses yang tadi diutarakan terkait dengan jembatan, dalam artian sebetulnya kan momentum komunikasi atau perjumpaan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini merupakan salah satu hal yang ditunggu oleh publik itu kan. Nah, proses tersebut ini akan berlangsung dan sepertinya sinyalemen kalau kita mendengar apa yang diutarakan oleh Pak Prabowo bahwa kabinet ini masih bisa berubah. Berubah itu dalam artian bisa bertambah. Masih bisa ada ruang dari orang-orang baru yang menjadi bagian dari kabinet. Nah, di sini orang-orangnya itu bisa dari kalangan parpol, non parpol? Saya pikir dari kalangan parpol itu salah satu opsi yang bisa kemudian dilakukan. Kalau kita lihat misalnya ada salah satu fenomena terkait dengan pembicaraan yang akan dilakukan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Hal ini akan menentukan terkait dengan penambahan-penambahan dalam kabinet ke depan. Nah, tapi kalau kita lihat konstelasi atau dinamika politik, itu kelihatannya di PDIP sendiri,
PD Perjuangan sendiri ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda di antara elit. Dalam artian hal tersebut menurut saya masuk akal. Karena di satu sisi memang kemudian berusaha untuk membangun misalnya kebersamaan. Tapi di sisi yang lain, misalnya kemudian menjaga konstituen yang pada konteks Pilpres kemarin itu berada pada posisi berbeda. Nah, proses dinamika-dinamika tersebutlah kemudian yang akan ditentukan dalam perjumpaan antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang kemungkinan akan berlangsung. Gitu. Oke, Pak Sarmuji, ini kalau kita lihat dari hari Senin kan ada nama-nama calon menteri yang paling banyak dari Partai Gerindra, ada juga dari Partai Golkar 8, Partai Gerindra 6, tapi kemudian juga ada partai politik lainnya. Di hari Selasanya calon wakil menteri, calon kepala badannya ini juga banyak juga ternyata dari kalangan profesional begitu, meskipun juga ada kalangan relawan atau mungkin utusan dari partai politik. Nah, ini gimana sih sebenarnya komposisi kabinetnya ini yang kebanyakan adalah juga dari kalangan partai politik, tapi juga ada profesional, kan katanya maunya ini nih, Zaken nih. Ya, sejak awal saya tidak mendikotomi antara parpol dan non-parpol dalam konteks Zaken kabinet. Karena di dalam parpol sendiri banyak orang yang bisa dikategorikan sebagai Zaken. Sebut saja misalkan Mbak Mutia Hafiz, itu adalah jurnalis yang malang melintang waktu itu dan memiliki fighting spirit yang luar biasa di medan jurnalistik yang berat. Lalu beliau juga membidangi komisi terkait Kominfo, bahkan menjadi ketua Komisi 1. Sehingga kalau misalkan nanti Pak Prabowo menugaskan Mbak Mutia Hafiz menjadi Menteri Kominfo misalkan, itu Mbak Mutia tidak kurang zakennya dibandingkan dengan yang lain. Itu kalau Mbak Mutia, Pak Sarmuji, tapi kalau yang lainnya? Yang lain juga sama, Pak Erlangga Hartarto memiliki aspek teknokrasi yang sangat kuat ya. Dan memang Golkar terkenal sekali sejak dulu, terkenal dalam hal meritokrasi, teknokrasi. Jadi kompetensi kader yang dikirim oleh Partai Golkar untuk duduk dalam kabinet dijamin memiliki kompetensi yang memadai sebagai menteri di bidangnya. Saya contohkan lagi, orang yang barangkali tidak terlalu dikenal, misalkan Pak Wihaji misalkan. Wihaji doktornya adalah doktor di bidang kependudukan. Seandainya Pak Prabowo menunjuk Pak Wihaji di bidang kependudukan, itu juga kategorinya Zaken kabinet juga. Jadi kami tidak pernah mendikotomi apakah Zaken itu parpol dan non-parpol. Kalau dari Mas Erlangga, meskipun tadi kabinetnya Zaken, kemudian profesional, tapi ini juga merupakan ini nggak sih utusan begitu dari partai politik juga yang seharusnya perlu diperhatikan nih. Oke, kalau misalnya sudah dipilih oleh Pak Prabowo, tapi yang paling penting adalah bagaimana ditempatkan pada tempat yang tepat dengan orang yang tepat, Mas Erlangga. Ya begini, kalau saya sendiri mungkin agak sedikit mengklarifikasi dalam artian begini. Sebetulnya yang berlangsung adalah kombinasi antara representasi politik dengan profesional. Jadi bukan politik dan Zaken gitu. Karena kita harus tahu dulu istilah Zaken sendiri. Zaken itu sebetulnya kan berangkat kalau latar historis di Indonesia itu kan pada kabinet Juanda tahun 1957 pada era Bung Karno. Nah, pemaknaan Zaken itu sebetulnya adalah kabinet yang pure profesional tanpa mempertimbangkan representasi politik. Kalau ini campur ya? Ini campur, jadi ini bukan berarti kalau nggak Zaken itu jelek, bukan. Tapi ini adalah kombinasi mix antara profesional dan representasi politik, gitu. Jadi bukan kalau misalnya Zaken secara utuh, kalau Zaken dalam pengertian Zaken itu tidak mempertimbangkan representasi politik, tapi benar-benar pure profesionalitas. Nah, itu sejarahnya. Nah, saya pikir di sini ini cuma problem pengistilahan sebetulnya. Yang berlangsung dalam kabinet ke depan itu adalah mix atau kombinasi antara representasi politik dan profesional. Sehingga tadi yang diutarakan oleh Cak Sarmuji itu kan terkait dengan representasi dan profesional yang juga dari Golkar. It's okay gitu. Itu adalah pengistilahan aja sebetulnya. Nah, cuman kemudian memang sedikit aja klarifikasi bahwa itu bukan Zaken kabinet. Oke, tapi yang paling penting adalah menempatkan orang pada tepat
Iya, pada iya, iya. tempatnya itu yang paling penting sebenarnya utamanya ya. Pak Sarmuji, ini kan kalau kemarin di hari Senin nih kalau dihitung-hitung Golkar ini mendapat jatah justru lebih banyak ya dari Partai Gerindra nih untuk calon menterinya. Tapi kemudian sebaliknya untuk calon wakil menteri Gerindra yang lebih banyak. Nah ini sebenarnya sudah memuaskankah hati dari Partai Golkar nih? Kalau Golkar memang sejak awal tidak pernah menargetkan kepada Pak Prabowo untuk memberikan jatah menteri dalam jumlah tertentu. Tetapi kami memang meyakini benar Pak Prabowo tahu betul Justru sekarang nih 8 nih banyak. kompetensi Partai Golkar, karena Pak Prabowo adalah alumni Partai Golkar. Jadi Pak Prabowo pasti tahu orang Golkar seperti apa, kompetensinya seperti apa. Dan kalau Pak Prabowo kemudian memberikan 8 menteri kepada Partai Golkar, itu adalah bentuk kepercayaan Pak Prabowo terhadap kompetensi orang-orang Golkar. Kalau berbicara soal berarti tadi ada posisi 8 dan juga kemudian juga ada beberapa dari Gerindra dan orang-orangnya juga banyak dari Menteri Pak Jokowi begitu Pak Erlangga. Jadi ini bisa disebutkan bahwa keberlanjutan bukannya hanya program yang berlanjut tetapi juga diwakili oleh menteri-menterinya yang juga berlanjut. Iya, saya pikir itu Ya. tadi yang saya utarakan terkait dengan mix atau kombinasi bahwa keberlanjutan dari platform yang diusung sejak era Jokowi. Dan kedua juga representasi dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukung beliau, mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres. Tapi juga kemudian kita lihat bahwa bukan hanya terkait dengan representasi partai politik gitu. Misalnya kalau kita melihat salah satunya misalnya terkait dengan kalau misalnya nanti keputusan Pak Prabowo dan Bu Mega misalnya masuk ke kabinet, berarti kan representasi plus atau dukungan plus gitu kan dari yang lain. Nah, memang di sini kemudian yang menjadi tanda tanya yang kemudian harus dijawab oleh Pak Prabowo dan juga oleh kabinet bahwa memang postur dari kabinet ini tidak kecil atau besar. Nah, kemudian apakah postur yang besar ini itu kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan? Itu pertama. Kedua, kemudian dalam postur yang besar ini kemudian apakah kemudian bisa terbangun soliditas yang kuat? Karena kemudian kalau kita mengkalkulasikan dari analisis politik, itu kan kemudian ada kecenderungan misalnya perbedaan-perbedaan pendapat dan kontestasi di internal. Ada kemungkinan seperti itu. Bisa iya, bisa enggak. Nah, itu yang kemudian menjadi PR yang akan dijawab oleh baik Pak Prabowo dan wakil Mas Gibran ataupun dengan kabinet. Gitu. Dan itu juga sudah dimulai sejak 2 hari pembekalan di Hambalang. Terima kasih Pak Sarmuji, Mas Erlangga untuk pandangannya. Selamat malam.